Selama perjalanan, aku terus saja memperhatikan imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan di bajunya, di tasnya saat itu ku baca satu persatu. Bahkan mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Malam itu tidak satu pun yang luput dari pandanganku. Dan di saat itulah aku mulai sadar jika imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukanlah tanpa alasan. Karena menurutku selama pendakian ini dialah yang terlihat paling tenang di antara kami. Bahkan dia juga melihat apa yang baru saja kulihat. Tapi hebatnya dia tidak sedikit pun terlihat gugup. Karena mungkin dia tahu bahwasanya gugup adalah hal yang bisa beresiko bagi keselamatan jika kita dalam keadaan mendaki gunung. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada imam. Karena aku mulai curiga jika mungkin ada alasan lain kenapa imam mau bergabung bersama kami. Mas, imam sering mendaki sendiri ya mas? Kalau di gunung ini iya. Mas aslinya mana? Sini aja mas. Jawabnya dengan tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arahku. Dan karena kurasa pertanyaanku mengganggunya, akhirnya aku pun diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan untuknya. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki saat itu. Di puncak tersebut malam itu aku melihat hanya ada 2 tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung ini. Bahkan aku juga masih ingat malam itu karena imam ternyata juga membawa tenda sendiri. Akhirnya tendaku pun berdiri berjejer dengan tenda imam yang memang berbentuk lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkrama di depan tenda dengan memulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Dan singkat cerita, di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki tua yang sama dengan sebelumnya kulihat. Namun anehnya kali ini dia tidak hanya 1 orang, melainkan ada sekitar 5 orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, ada yang jongkok, dan ada yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tendaku dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. Mengetahui hal itu, aku pun seketika memandang ke arah imam yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kakek-kakek yang terlihat di tiap-tiap sudut puncak gunung tersebut. Dan tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya aku pun mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda dengan tidak sekalipun menceritakan apa yang sebenarnya kulihat. Yuk bro, istirahat. Aku udah capek nih. Bentar masih enak di luar. Jawab Tegar. Benar, mending kalian masuk aja sekarang. Saut imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arahku dan rekan-rekanku, seraya memberi tanda jika di luar tenda keadaan sudah menjadi sangat berbahaya. Ketika di dalam tenda, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena saat itu Tegar mulai resah dengan tingkah laku imam. Lu ngapain sih nurut sama imam? Dia sok-sokan memerintah kita suruh masuk tenda. Emang siapa dia? Udah nurut aja deh Gar. Soalnya sebenarnya aku tadi lihat kayak ada hantu di gunung ini. Yang bener loh. Iya Jo. Nah, tapi si imam ini kayaknya sudah sering kesini, jadi udah terbiasa dengan gituan. Mending kita nurut aja deh biar aman. Gimana hantunya bro? Aku kok penasaran. Saut Tegar. Udah nanti aja kalau di rumah aku ceritain, jawabku. Dan setelah obrolan di dalam tenda malam itu,
Akhirnya kami pun tetap bertahan di dalam tenda dengan sesekali mengintip ke arah luar tenda untuk memastikan keadaan tetap baik-baik saja. Dan anehnya setiap aku mengintip ke arah luar tenda, malam itu aku melihat imam tetap duduk di posisinya dengan sesekali terlihat mengobrol dengan seseorang yang tidak ada wujudnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu. Bahkan malam itu aku juga kembali mencium bau busuk yang tercium lebih menusuk. Dan tidak hanya aku, kali ini Johan dan Tegar pun juga ikut mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah kucium tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga mendengar tiba-tiba ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku dengan sesekali melempari tendaku dengan gumpalan-gumpalan tanah yang kuduga kuat semua itu memang sengaja dilakukan untuk menggangguku dan rekan-rekanku. Detik demi detik, hingga saat ini masih sangat teringat jelas di ingatanku. Waktu seolah berjalan sangat lambat, ditambah dengan sesekali suara auman, tangisan hingga teriakan. Saat itu benar-benar terdengar jelas dari arah sekitar tendaku. Aku dan kedua rekanku malam itu benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang tidak lagi bisa berhenti gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencingku ditambah dengan makanan yang tetap utuh di dalam tenda ini benar-benar menandakan jika malam itu kami sama sekali tidak berani keluar dari tenda dan hanya bertahan di dalam tenda meskipun apapun yang terjadi. Bahkan kami juga sempat bergiliran mengintip ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku. Akhirnya semua pun melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya. Malam itu ternyata sudah terlihat duduk tidak jauh di depan tenda kami. Dan tidak hanya itu, Johan pun mengaku juga melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga sedang menatapi tendaku dengan sesekali memutar-mutar lehernya ke kanan dan ke kiri. Malam itu tendaku benar-benar seolah dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut. Mereka secara bergiliran mengganggu bahkan memanggil-manggil namaku agar aku mau keluar dari tendaku saat itu. Dan singkat cerita setelah semalaman bertahan, akhirnya sekitar pukul 5 pagi aku mulai berani membuka tendaku. Karena aku mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang seolah menyambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas di gunung ini. Namun anehnya setelah aku membuka tenda pagi itu, aku tiba-tiba tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tendaku. Kondisi puncak sangatlah sepi dengan hanya ada sisa-sisa snack dan sampah yang berceceran di sana-sini. Dan tidak hanya itu, tenda imam yang sebelumnya ada tepat di sampingku pun malam itu juga tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal seingatku semalam, aku, Johan dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali. Jika imam turun dulu mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi ini tidak. Tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalaman hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, akhirnya aku dan kedua temanku pun bergegas membereskan tenda untuk segera pergi meninggalkan gunung yang kudaki ini. Ditambah suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas pun saat itu ternyata juga tidak ada wujudnya. Hal itu tentu saja membuatku semakin mempercepat tanganku membongkar tendaku agar aku bisa segera pergi dari gunung tersebut. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari Tegar maupun ucapan dari Johan. Kami bertiga hanya diam dengan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan.
Dan anehnya setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang. Yang setelah aku toleh ternyata sumber suara tersebut adalah imam yang berteriak dengan melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan, seraya mengucapkan selamat tinggal. "Woi, hati-hati ya!" teriak imam dengan terus melambai-lambaikan tangannya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari kencang dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan. "Ya Allah, tolong!" teriakku dengan terus berlari tidak berhenti. Dan akhirnya setelah beberapa jam lamanya aku pun sampai di pos pendaftaran. Yang selanjutnya kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi pada kami. "Di sini memang pamali mas kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik akhirnya ya gitu. Kalau gak diganggu ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin gak lihat waktu kalian naik sih. Kalau saya lihat waktu kalian mau naik dengan jumlah ganjil, pasti saya tahan dulu, nunggu rombongan lain," terang petugas loket. "Ya mana ada rombongan lain pak, orang kemarin hujannya deras banget. Kalau bapak tahan saya, pasti ujung-ujungnya saya gak jadi naik. Toh gak ada pendaki lain selain kami di atas sampai pagi ini. Saya turun tadi juga gak ketemu pendaki yang lagi naik kok pak," saut Tegar lugas. "Loh, kata siapa sepi mas? Ini kan hari Minggu. Gak mungkinlah gunung ini sepi. Ini lo lihat. Hari ini ada 48 pendaki yang naik termasuk kalian. Yang naik hari Sabtu kemarin ada 35 orang. Dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang. Lah, itu lihat. Semua kendaraannya juga diparkir di sebelah pos ini," jawab petugas pos pendaftaran dengan menunjukkan buku registrasi pendaftaran para pendaki kepada kami. Mendengar hal itu tubuhku seketika lemas, dengan tidak lagi mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Semuanya nampak sepi di mata kami. Namun sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki gunung ini. Dan setelah semua kebingungan kami belum kami pahami, akhirnya aku pun mengajak semua rekanku untuk segera pergi meninggalkan gunung ini. Sesampainya di rumah aku pun masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan dan ketakutan setelah kejadian yang telah kualami. Bahkan Johan pun juga kudengar dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kotanya karena menurut keluarganya, setelah turun dari gunung tersebut setiap malam orang tua Johan sering mendengar Johan berteriak-teriak sendiri, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan akhir cerita, setelah semuanya selesai, kini aku sudah jarang sekali pergi mendaki gunung. Ya karena selain sibuk dengan semua pekerjaanku, pengalaman itu tentu saja memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Namun terlepas dari itu semua, aku tetap bersyukur. Karena aku bisa turun dengan keadaan yang baik-baik saja. Semoga dengan adanya pengalaman sepilu itu, bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam mendaki gunung yang ada di negeri ini.